Gimana kabar kalian? Selalu semangat ya? Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun online Tuhan, kami mau tetap semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dari awal hingga akhir. Hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyiin lagu Tangan Kanan Tangan Kiri. Adik-adik, semuanya siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya fokus. Kita mau bawakan satu penyembahan. Kita katakan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita, adik-adik ya. Adik-adik yang tahu lagu ini dinyanyikan dengan baik ya adik-adik ya. Dinyanyikan dengan kencang. Oke, kita ikutin lagu ini ya. Kau yang lebih tahu
Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menepati janjinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, biar firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari Bapa, Engkau yang hadir di hati setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Harus tetap jaga diri baik-baik ya adik-adik. Oke, kakak ambil judul pagi hari ini firmannya, yaitu jerih payahmu tidak sia-sia. Kak, apa sih maksudnya jerih payahmu tidak sia-sia? Maksudnya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, baik yang kecil, yang besar, yang terendah sekalipun Tuhan perhitungkan. Nah, kakak mau ambil cerita tentang Bapak Nuh. Pasti kalian sudah tahu dong cerita Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh itu dikatakan di dalam Alkitab, dia adalah satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Di zamannya itu, di zamannya Bapak Nuh, hanya Bapak Nuh satu-satunya orang yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, dikatakan di Alkitab, kita baca dulu ya, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi pada zamannya Bapak Nuh itu, semua orang itu sudah melakukan kejahatan. Dikatakan di Alkitab, bumi sudah rusak. Benar-benar sudah rusak, sampai dikatakan kalau Tuhan itu menyesal menciptakan bumi. Saking banyaknya kejahatan itu di bumi, saking semua orang melakukan apa yang jahat. Tetapi hanya ada satu orang, yaitu siapa tadi? Nuh. Iya, Nuh satu-satunya orang yang hidup tidak bercela di hadapan Allah. Luar biasa sekali ya Bapak Nuh ya. Sekalipun di sekelilingnya banyak melakukan kejahatan, sekalipun di sekelilingnya orang-orang sudah tidak mengenal kebaikan lagi, semuanya sudah melakukan kejahatan, tapi Bapak Nuh tidak terpengaruh akan lingkungannya. Bapak Nuh tidak tergoda untuk melakukan kejahatan sama seperti orang-orang yang dilihatnya. Bapak Nuh tidak mau melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat kebaikan dari Bapak Nuh. Tuhan melihat hati Bapak Nuh. Tuhan itu sudah sangat marah, sampai Tuhan tuh menyesal. Dikatakan menyesal menciptakan bumi. Tapi ada Tuhan dikatakan di ayat Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh seorang. Nah adik-adik tahu dong ya cerita Bapak Nuh. Kemudian Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Bahteranya bukan bahtera yang kecil untuk kapal-kapal nelayan begitu. Bahteranya itu bahtera yang sangat besar. Dikatakan kan bawa sepasang binatang. Jadi bahtera itu harus sangat besar supaya gajah sepasang bisa muat, jerapah sepasang bisa muat, singa sepasang bisa muat. Jadi benar-benar bahtera itu adalah bahtera yang sangat besar. Dan Bapak Nuh mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Nuh tidak bersungut-sungut. Aduh, apa sih maksud Tuhan ini? Nyuruh aku bikin bahtera yang besar. Coba, gimana caranya?
aku bikin bahtera yang sangat besar. Tapi Bapak Nuh melakukannya dengan sepenuh hatinya. Ia memanggil anak-anaknya. Tahu kan anak-anak Bapak Nuh ada 3. Siapa aja namanya? Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama Bapak Nuh? Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Bapak Nuh ada 3 ya. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Bapak Nuh beserta anak-anaknya membangun bahtera itu. Bahtera yang sangat besar itu. Dan mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh, bekerja bersama-sama. Dan yang lebih lebih sedihnya lagi kalau secara manusia kita pikir Bapak Nuh itu udah mengerjakan bahteranya besar sekali, hanya mengerjakan beserta anak-anaknya, dan tetangga-tetangganya, orang-orang di sekelilingnya menertawakan Bapak Nuh seperti mengolok-olok gitu. Hei, kamu ngapain bangun bahtera? Kita kan tinggal di daratan tinggi, kita kan tinggal di pegunungan. Lagian nggak ada hujan, kamu ngapain bangun bahtera, Nuh? Gitu. Jangan-jangan ini si Nuh sampai ada orang-orang yang berkata kasar. Dikatakan kalau si Nuh itu sudah gila karena dia membangun bahtera yang sangat besar di atas pegunungan. Tapi Bapak Nuh tidak menghiraukan omongan dari orang-orang yang mengolok-olok dia. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tetap mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Hingga pada akhirnya perahu itu selesai. Perahu itu selesai dengan dikatakan di Alkitab panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Jadi Bapak Nuh mengerjakan sesuai yang diperintahkan sama Tuhan. Sesuai apa yang difirmankan sama Tuhan, semuanya dilakukan Bapak Nuh. Capek nggak Bapak Nuh? Capek dong pasti. Lelah dong dia ya melakukan pekerjaan yang berat itu, membangun bahtera yang sangat berat itu. Lelah, tapi di akhir dikatakan kalau Bapak Nuh adalah satu-satunya orang yang selamat dari air bah. Bapak Nuh, 3 anaknya, 3 menantunya, dan istrinya. Mereka totalnya ada 8 orang. Jadi hanya Bapak Nuh dan seisi rumahnya yang selamat dari air bah yang sudah didatangkan Tuhan kepada bumi. Dikatakan bahwa semuanya bumi sudah dilingkupi air. Semuanya bumi sudah dipenuhi air. Tetapi karena Bapak Nuh berada di dalam bahtera yang dibangunnya, yang sudah difirmankan sama Tuhan, Bapak Nuh, sekeluarganya, dan beserta semua binatang yang berpasangan, satu pasang di bawah yang disuruh Tuhan, yang ikut beserta dengan mereka di bahtera itu, semuanya selamat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi dari cerita Alkitab tadi, dari cerita tentang Bapak Nuh, boleh dikatakan jerih lelah Bapak Nuh, kecapeannya Bapak Nuh membangun bahtera itu tidak sia-sia. Apa yang Bapak Nuh dapatkan? Keselamatan. Nah, Bapak Nuh mendapatkan keselamatan. Ia beserta seisi rumahnya mendapatkan keselamatan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya diperhitungkan sama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia kata firman Tuhan. Jadi mari adik-adik, kita nggak boleh goyah. Kita nggak boleh terpengaruh sama lingkungan kita. Seperti tadi Bapak Nuh, katanya seisi bumi, tetangga-tetangganya, kiri kanannya semua melakukan kejahatan. Tapi Bapak Nuh tidak terpengaruh. Bapak Nuh tidak terpengaruh sama yang ada di sekitarnya. Dia tetap bergaul baik dengan Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita juga ya, kita jangan sampai terpengaruh karena lingkungan kita. Nah, kita juga harus melakukannya dengan tulus ikhlas. Adik-adik, jangan nih disuruh, ayo cepetan, udah jam segini, buruan, harus ibadah online, ayo cepetan. Jangan karena disuruh-suruh untuk ibadah online. Jangan harus dipaksa-paksa dulu. Mandi cepetan, udah jam berapa ini?
Jangan ya adik-adik, kita harus melakukan sepenuh hati untuk Tuhan. Kita harus melakukan dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan melalui perbuatan kita, kalau Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, tentu berkat-berkat Tuhan akan tercurah kepada adik-adik dan juga kepada kakak. Nah, mari adik-adik kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan suka mengeluh. Aku mulu. Kalau disuruh orang tuanya, asik-asik aku aja sih ma. Gitu. Jangan ya adik-adik, kita harus melakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan tulus ya. Nah, karena tadi ketaatan Nuh itu, akhirnya ia memperoleh keselamatan. Adik-adik juga mau diselamatkan kan? Memang benar, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita. Tapi cukup karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, terus kita hidup seenaknya aja. Kita melakukan seenaknya aja. Enggak adik-adik, kita harus dikatakan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita harus berbuat kebenaran. Kita harus tetap melakukan kebenarannya adik-adik ya. Nah, ayo adik-adik, jangan lagi mikir-mikir kalau melakukan pekerjaan Tuhan. Kayak kalau nanti kita sudah bisa ibadah sama-sama, kalau disuruh kamu pimpin pujian ya, terus langsung aku aja sih. Jangan gitu ya. Kita harus melakukannya dengan penuh sukacita. Kita harus semangat melakukannya. Kita melakukannya dengan tulus. Oke adik-adik ya. Nah, terus mari kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan ya adik-adik ya. Jangan goyah. Tadi juga kakak udah mau bilangin, jangan goyah. Kita harus tetap fokus pada Tuhan. Melakukan yang baik. Ayo lakukan yang baik pada sekitar kita. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita, kita mulai dari rumah. Contohnya untuk adik kita, atau untuk kakak kita, atau untuk abang kita, pokoknya saudara-saudara kita, untuk papa mama kita. Jangan susah-susah kalau disuruh. Jangan bertengkar dengan adik. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ayo adik-adik, kita belajar ya. Kita belajar, itu gunanya kita sering mendengar firman. Itu gunanya kita anak-anak Tuhan. Kita harus berbeda. Semangat, ayo cepat sama-sama bersama-sama dengan kakak kita bilang, aku harus berbeda. Aku harus berbeda karena aku adalah anak Tuhan. Aku harus berbeda karena aku adalah warga kerajaan sorga. Oke adik-adik, demikian firman kita pada pagi hari ini. Kakak harap kalian tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalian harus tetap teguh. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Karena seperti tadi, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan sama Tuhan. Dan semuanya akan mendatangkan berkat bagi adik-adik dan juga bagi kakak. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk ayat hafalannya diingat di 1 Korintus 15 ayat 58b. Kakak buka dulu ya. Satu Korintus 58b, karena terlalu panjang untuk A, kakak ambilnya yang B aja ya. Oke. Isinya adalah, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus boleh melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berilah kami hati yang mau dengar-dengaran, telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan. Hati yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami pikirkan Tuhan, semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan
mengingat kasih-Mu, mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak jemu-jemu Tuhan Yesus melakukan yang baik kepadamu Tuhan Yesus, kepada saudara kami, kepada sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Bapa, biar kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau menjagai setiap kami Tuhan, melindungi setiap kami ya Bapa, memberkati setiap kesehatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Memberkati banget kan? Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang dibawakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini ya Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam keseharian kami, berkati orang tua kami, berkati juga sekolah kami Tuhan, berkati juga pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.